Jam 12.45 ya teman-teman. Di luar itu sedang hujan. Ini dari semalam hujannya nggak berhenti-berhenti ya. Halo teman-teman, Om Swastiastu. Jadi video kali ini sedikit berbeda, jadi mengikuti kondisi perkembangan COVID-19, perkembangannya saat ini di India, khususnya di tempat saya. Jadi beritanya adalah mulai dari kemarin sore saya di sini di karantina bersama rekan saya, ada 4 orang di sini yang putra di karantina. Totalnya itu di kampus ini yang baru di karantina mulai dari kemarin itu ada 10 orang. Bagaimana ceritanya? Nah, itu yang ingin saya ceritakan pada vlog kali ini. No complaints, right? Rain komplain. Huh? Rain. Yeah, you're right here. Rawin. Same here, 97.2. No, how come? Ashwagandha. 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 Sir, for ashwagandha granules, how much quantity we have to take for one time taking? Huh? Ashwagandha granules. Ah. For one time taking, how much quantity you have to take? Dosage. Uh, Half. You start with the half teaspoon. half teaspoon. Ah. Okay. 1 week half teaspoon. Next week 1 teaspoon. Okay. Very good. Huh? Ashwagandha Jana. College only, no? Hospital. No, 1 week ago I purchased in here. Okay. Okay, thank you. Okay, bye. Goodbye. Sepakat. Jadi ini Pak Sandip sama Dokter Barsan ngecek suhu kami yang sedang karantina ya. Jadi teman-teman, mulai kemarin itu seperti saya bilang barusan itu saya di karantina di sini. Jadi ceritanya begini. Di rumah sakit tempat saya bekerja, gimana ya mulainya? Mulainya dari Kopa. Oke. Saya estimasikan saja ya. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu di Kopa itu mulai ada kasus COVID-19. Artinya ada pasien yang positif COVID-19 ini. Kemudian keesokan harinya, Jumat minggu lalu kalau nggak salah ya. Keesokan harinya itu bertambah lagi 1 gitu. Jadi bertambah ada 2 dan sampai hari ini atau sampai hari kemarin ya, kalau saya tidak salah dengar itu katanya tiba-tiba itu ada 8 kasus yang positif COVID-19 ini. Sebelumnya pagi hari dikatakan 3, kemudian 5, kemudian sore harinya dikatakan ada 8. Jadi itu adalah perkembangan kasus COVID yang ada di Kopa sampai pada hari kemarin ya. Hari ini saya tidak mendapat updatean beritanya gitu. Kalau di India totalnya itu kalau nggak salah itu sekarang how many lakhs cases in India until now? 57. 57 lakh. Yeah. 57,000 Karnataka. No, I'm asking India. India. More is there we are. Yeah, how much? 3 lakhs. 3 lakhs. No, not 3 lakhs. 7 to 8. 7 to 8 lakh. 7 to 8 lakh. Oh, jadi kurang lebih benar ya? Oh, jadi ini baru saja saya lihat. Jadi kasus corona di India itu sampai hari ini adalah kurang lebih 10 lakh. Ada 10 lakh itu berapa ya? 1 jutaan ya. 1 jutaan lebih kasus positif corona di India sampai saat ini. Kalau di Karnataka sendiri, how much in Karnataka? How much? How many cases? Sorry. 57. 52? 55,000. 55,000, 55.000 ya, 55.000 kasus yang di Karnataka saja. Nah, dan di Kopa yang sebelumnya adalah zona hijau, sekarang kasusnya sudah mulai bermunculan semenjak dibukanya lagi transportasi antar distrik gitu ya. Jadi bagaimana ceritanya saya dan teman-teman saya bisa dikarantina? Salah satu petugas rumah sakit di tempat saya bekerja
itu kakaknya positif corona. Jadi katanya kakaknya itu pulang dari tempat yang red zone begitu, pulang ke sini dan sudah karantina selama 2 minggu begitu. Katanya loh ini ya. Eh, dan hasil tesnya itu kemarin keluar itu positif corona dan seketika karena petugas lab ini yang bekerja yang maksudnya bekerja dalam satu lingkungan dengan saya dan juga setiap hari itu berinteraksi begitu, bisa berinteraksi kan dengan kakaknya karena tinggal dalam satu rumah. Nah, karena kami juga berinteraksi dengan petugas lab ini, maka eh, diputuskan kami juga harus karantina karena hasil positif dari kakaknya itu baru diketahui kemarin gitu. Akhirnya mulai dari kemarin sore kami itu resmi di karantina. Saya tidak tahu berapa hari bakalan di karantina ini, cuman dengar desas-desus katanya cuma 3 hari begitu. Namun bisa jadi itu diperpanjang lagi ya. Oke, jadi lanjut lagi ceritanya ya. Jadi saya itu di karantina itu tidak jauh. Jadi saya di karantina di blok salah satu blok tempat ini apa namanya tempat tinggal mahasiswa S2 gitu ya. Karena untuk di karantina di hostel saya sepertinya nggak bisa karena di sana juga ada orang lain yang maksudnya ada dokter yang lain yang tidak terekspos dengan pasien COVID-19 ini. Jadi mau nggak mau saya dikarantina di sini begitu selama 3 hari ke depan untuk sementara ya. Kemungkinan berlanjut karena saya dengar-dengar juga hari Senin besok itu 3 hari lagi ya hari Senin ya. Iya. Hari Senin itu oh ya hari ini tanggal 18 Juli ya. Saya terekspos dengan keluarga yang maksudnya keluarga dari pasien COVID-19 itu kemarin tanggal 17. Hari Senin besok itu akan di swab test ya, akan di swab test katanya seperti itu. Jadi dari kemarin sore sampai hari ini aktivitas yang saya lakukan tidak banyak, hanya bermain laptop, main HP dan main kamera. Karena di sini hujan dari kemarin, seperti saya bilang tadi itu dari kemarin itu hujan nggak selesai-selesai ya. Ayo lihat bagaimana ruangan tempat saya karantina. Jadi kemarin itu saya sempat pindah-pindah karena beberapa barang saya pindah yang saya butuhkan untuk beraktivitas, untuk bekerja itu biar nggak boring. Ini tempat tidur saya. Jadi kemarin itu ini ruangannya kosong, ini nggak ada tempat tidur. Jadi seketika kemarin itu diisi tempat tidur, diambilkan dari blok yang lain. Kasur ini saya bawa sendiri dari kamar. Begitu juga ini Mas Prawin. Prawin dia juga sama bawa kasur juga sendiri kemarin ngambil. Dia sibuk ke nonton film, dia ngabisin waktu nonton film. Bayangin nih mejanya ini koran aja ini. Jadi begini suasana tempat karantina, sana kamar mandi nggak usah diliatin ya, agak jorok soalnya. Ada lemari ini nggak saya pakai, ini tas kemarin pindahan malu-maluin aja. Cuma ada kursi di sini, nyampe saya bawa koper kemarin ya. Jadi sempat ke kamar sebentar ngambil koper dibawa ke sini. Gitu. Jadi apa namanya itu? Jadi gitu ya, teman-teman, tempat karantina saya dan mengapa saya di karantina gitu. Ya namanya juga pada situasi seperti ini segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi mau nggak mau harus mengikuti prosedur jika itu sempat kontak dengan pasien corona atau dengan keluarga pasien corona, mau nggak mau harus di karantina atau karantina mandiri atau dan juga dites mungkin nanti ya gitu. Rasanya yaitu setelah 1 malam berlalu masih biasa sih, nggak ada kebosanan atau bagaimana, nggak tahu dalam hari-hari ke depan. Namun yang pasti suasananya itu berbeda karena biasanya tidur di tempat yang nyaman sekarang menjadi tidak nyaman. Kita juga harus memanajemen ruangan kita sendiri. Memang tidak tidak disiapkan ruangan beserta tempat tidurnya. Jadi mau nggak mau bawa tempat tidur sendiri gitu untuk karantinanya ini. Ditambah lagi hujan ya, suasananya tidak mendukung dan di sini sangat dingin sekali karena hujan nggak berhenti gitu. Mengenai kebutuhan dasar selama karantina ini, maksudnya kebutuhan dasar itu makanan ya. Kami makanan dibawakan dari mes oleh petugas, oleh security kampus. Dibawakan makanan 4 kali sehari
kayaknya ya, tapi saya nggak ngambil 4 kali, mungkin saya akan ngambil 3 kali saja. Karena 3 kali saja sudah cukup gitu. Dibawakan makanan seperti hari ini agak telat dapat makannya. Jadi sarapannya itu jam setengah 10 baru sarapan gitu. Nggak tahu untuk hari besok. Dan ya itu sampai hari ini kita dilayani gitu ya oleh petugas kampus, dilayani mengenai makanan ini. Jadi supaya kita itu tidak mondar-mandir ke sana kemari misalnya cari makan gitu, supaya nggak seperti itu. Bagaimana mengisinya? Mengisi hari-harinya saya isi dengan seperti saya bilang di awal, saya isi dengan sampai hari ini ya saya isi dengan sibuk mainan laptop, baik itu menulis, ngedit video segala macam. Kemudian sesekali membaca, sesekali ya, kelihatan malesnya. Itu saja. Jadi semoga tidak bosan sampai dan tidak bosan sampai hari ke depannya dan tidak terjadi apa-apa. Semoga jika dites nanti tesnya negatif gitu ya. Oh ya, jadi kemarin itu hampir saja di karantina di rumah sakit ya. Maksudnya di rumah sakit di tempat bekerja itu. Jadi hampir saja kemarin itu tidak diizinkan pulang. Nah, setelah dia berdiskusi dengan apa namanya? Atasan yang lebih tinggi lah gitu ya, atasan yang lebih tinggi, akhirnya diizinkan untuk kembali ke hostel dengan syarat ya karantina yang ini kayak di blok hostel ini gitu. Jadi kemarin itu rencananya bakalan di sana, jadi bakalan tidak diizinkan pulang, karantina dan tidurnya itu di rumah sakit langsung. Jadi pada waktu itu begitu ketahuan salah satu keluarga dari pekerja rumah sakit itu ada yang positif begitu, langsung rumah sakit itu ditutup pada saat itu juga. Jadi ada pasien juga di sana, mau nggak mau kemungkinan bakalan dikarantina di sana juga. Dan petugas-petugas karena bukan rumah sakit besar ya, rumah sakit kecil ya, jadi nggak banyak stafnya. Jadi staf-staf dan karyawan di sana, perawat gitu juga, kalau saya tidak salah dikarantina di rumah sakit tersebut begitu. Sore hari karantina hanya ada Sundari yang berkunjung. Sundari, hai. Sundari, bye bye. Stay safe. Don't roaming anywhere, okay? Jadi ini sekarang makan sorenya datang, istilahnya snack. Jadi kalau di sini makannya itu 4 kali. Ini diantar oleh uncle-nya. Oh, dapat teh, dapat duri. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಂಜೆ ಬೇಡ One minute. ಚಾಯ Wait. Angkat. Ini teh ya. Ini teh ya. Sak. Selamat Uncle Jin. Jadi ya teman-teman, makan hari ini ya, ini disebut dengan puri ya. Tepung digoreng, nanti dimakan dengan sayur gitu ini. Duduk di mana ya? Saya nyari tempat duduk ini. Jadi itu tadi itu saya minta tolong sama uncle-nya buat belanja gitu ya, karena dia biasanya setiap sore itu pergi ke warung bawah gitu. Jadi saya minta tolong dia beliin saya roti. Nah, rotinya itu namanya parle, kemudian beliin saya mie instannya India. Namanya sebenarnya bukan Maggi gitu. Itu Maggi itu produk lain, tapi namanya mie 123 begitu. Kemudian beli snack namanya pasta gitu. Nah,
nggak ada bahasa lokalnya, yang pasta ini nggak ada bahasa lokalnya, jadi susah saya ngasih taunya, kasih pasta apa itu pasta, jadi harus nyari fotonya dulu di Google biar ketemu. Dan teman saya di sini juga nggak tahu nih, di Pravin juga nggak tahu nih. Dia juga bingung bahasa lokalnya, bahasa Kanadanya itu apa gitu. Sekarang makan dulu ya. That pretty good. Chanagide. Jadi sebenarnya kan makannya itu 4 kali ya. Kalau di sini di hostel gitu makannya 4 kali gitu. Jadi pagi, siang, sore dan malam. Nah saya itu minta tadi, saya dan teman saya ini mintanya nanti malam nggak usah dibawakan makanan karena sudah tahu apa yang akan dibawakan. No. Jadi yang dibawakan pasti nasi dan sambar. Sambar itu kuah aja gitu. Jadi menunya malam ini coba nasi sama kuah, makan nasi sama kuah. Dan saya boring juga sih, bosen dan nggak suka. Udah 4,5 tahunan itu setiap malam makannya nasi sama kuah aja gitu. Ini teman saya lagi nelpon teman cewek. Yaru. Apurwa. Aji, Tessa. Tessa yena itu. Snack saita. Ya, yeke. Puri. Oh, chicken ಅಂತ ನೋಡು ಭಯ್ಯ. Ili mutton. Red color mutton. Red color and blue color mutton ಇದೆ. ನಾಯಿ ಹಾ ಸುಂದರಿ ಇಲ್ಲ ಭಯ್ಯ, ಸುಂದರಿ ಹೋಯ್ತು. Sundari holiday quarantine. Sundari quarantine. Huh? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಿಂದ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಪಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯ್ತು. I have milk here. ಮಾಡ್ತೀನಿ. Dia minta video call. Jadi yang ditelepon ini, mereka ini teman kerja yang di rumah sakit yang tutup sekarang gitu.